Apa kau mendengar seruan? Dan hari ini saya mau ambil dari Kejadian pasal 46. Saudara, saya mau melanjutkan kisah yang ada, yang melalui kisah daripada Yusuf, saudara. Dan kita bisa dapatkan berkat, saudara, termasuk buat kita sebagai gerejanya, ya. Apa yang Tuhan mau buat gereja Tuhan, apa yang rancangan Tuhan buat gerejanya, buat saudara secara pribadi juga, saudara di rumah juga bisa dapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Amin, saudara. Kejadian pasal 46. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dan Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, jadi latar belakangnya adalah pada waktu itu Yakub ya sempat ragu waktu kakak-kakak Yusuf datang dan memberitakan bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi raja di Mesir. Yakub sempat ragu, dan hari Rabu kemarin saya share bahwa kalau kita hidup ya, seringkali kita hidup dalam kebohongan. Maksudnya kebohongan ini bukan kita yang berbohong, tapi kita ditipu oleh situasi kita. Kita ditipu oleh keadaan kita. Kadang-kadang saudara, keadaan itu bisa menipu kita, saudara. Betul ya, saudara? Keadaan itu bisa menampilkan sesuatu yang sebenarnya sepertinya real, tapi itu sebenarnya tipuan, saudara. Ya, sepertinya real. Jadi kakak Yusuf kan bilang, Bapak, anakmu ini udah mati. 22 tahun, saudara. Yakub hidup dalam sebuah tertipu. Dia ditipu oleh keadaannya. Gara-gara dia tertipu, hidupnya sengsara, hidupnya dipenuhi dengan stres, hidupnya dipenuhi dengan depresi. Dia tidak pernah punya hubungan lagi dengan Tuhan. Seberapa banyak kita juga pernah mengalami hal seperti itu, saudara. Keadaan saudara menipu hidup saudara. Waktu saudara mengalami masalah saudara bilang, Tuhan tidak peduli sama hidupmu. Waktu saudara mengalami tantangan, saudara mulai dibuat ragu. Jangan-jangan ya engkau salah ikut Tuhan. Ya, engkau mulai dibuat ragu akan identitasmu dalam Kristus. Engkau mulai dibuat ragu akan apa yang sedang kau alami dalam hidup ini. Dan itu mulai membuat engkau ragu, menipu keadaanmu. Nah, saudara, makanya penting untuk kita terus mengingatkan diri kita. Siapa diri kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara sebagai gereja, saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara punya identitas dalam Kristus yang tidak pernah akan berubah untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Kita mesti ingatkan diri kita. Kita mesti terus bangun kesadaran. Siapa diri kita dalam Kristus? Karena keadaan itu seringkali bisa menipu kita. Situasi yang datang dalam hidup kita seringkali bisa mengelabui kita. Dan waktu kita mulai tertipu, waktu kita mulai terpengaruh dengan situasi kita, seringkali itu mempengaruhi apa yang akan kita alami dalam hidup ini. Saudara menjadi stres, saudara menjadi depresi, saudara menjadi mulai meragukan Tuhan, dan akibatnya apa yang saudara lakukan? Karena apa yang saudara percayai. Amin, saudara. 22 tahun Yakub hidup dalam situasi seperti itu. Tapi pada akhirnya dikatakan bahwa ini perkataan Yusuf sendiri, ini perkataan Yusuf yang berkata demikian. Akhirnya dia mulai bangkit imannya. Yusuf itu adalah Yesus kita hari ini. Gereja Tuhan hanya bisa hidup oleh perkataan Yesus. Amin, saudara. Gereja di OCC juga akan tetap hidup hanya oleh perkataan Yesus. Amin, saudara, bukan oleh perkataan manusia, oleh perkataan Yesus. Makanya saya selalu ingatkan diri saya, supaya gereja ini tetap berpusat kepada Kristus. Tetap berpusat pada Kristus, karena ini adalah landasan dari gereja, saudara.
Gereja bukan sekedar ngajarkan tentang moralitas, gereja bukanlah tempat sosial, sekalipun semua itu ada di dalamnya. Tapi gereja haruslah mengajarkan, berpusatkan kepada apa yang Yesus kerjakan, saudara. Gereja akan hidup oleh perkataan-perkataan Yesus. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah dari mimbar ini yang diberitakan selalu adalah perkataan-perkataan Yesus. Karena hanya perkataan-perkataan tentang Yesus yang bisa membangkitkan iman seseorang. Amin, saudara. Bukan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi mungkin bisa membuat engkau 5 langkah menuju sukses, 10 langkah untuk mulai keberhasilan. Tapi hanya kata firman tentang Kristus lah yang bisa membangkitkan iman kita, yang mengubah situasi, mengubah apa yang kita alami dalam hidup ini. Amin, saudara. Dan waktu Yakub dengar itu, saudara, firman Tuhan katakan imannya mulai timbul. Dibilang, tidak, anakku Yusuf masih hidup. Dan akhirnya apa? Oke, kita akan kembali. Tapi saudara, kita kalau lihat, saudara, kita kembali ke ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan 46 ayat yang pertama. Lalu berangkatlah Yakub dari ayat yang pertama, saudara. Ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel itu Yakub dan anak-anaknya, saudara, dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Beersheba itu bagian selatan daripada Israel. Saya pernah ke Beersheba. Beersheba ini rumah Abraham. Kalau saudara ke sana sampai sekarang itu masih ada, saudara. Tempatnya begitu luas Beersheba ini. Itu kota Yahudi, betul-betul kota Yahudi. Tidak ada orang bukan Yahudi, semua itu kota Yahudi, saudara. Tempatnya begitu luar biasa, saudara. Ya, saya pernah ke sana, itu di bagian selatan daripada Israel. Dan diperkirakan Yakub waktu itu tinggal di bagian utara. Jadi dia melakukan perjalanan ke bagian selatan, dia sampai ke rumah bapaknya di Beersheba. Ya. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Saudara, ini pertama kali dikatakan Yakub mulai mempersembahkan korban lagi. Ketika iman seorang dibangkitkan, saudara, dia mulai bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, ketika iman seorang dibangkitkan, baru dia bisa membangun kesadaran akan Tuhan kembali. Kalau saudara, iman saudara lagi lemes, ya iman saudara mulai tawar hati, saudara mulai dipengaruhi oleh situasi, saudara, seringkali kita tidak sadar dan peka akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Ya. Dan dikatakan dia mulai mempersembahkan kembali korban. Ini bicara tentang sebuah keintiman. Saya berdoa, gereja di tempat ini juga dibangun atas dasar juga keintiman, kesadaran akan Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Ya. Gereja dibangun di atas firman-Nya dan dibangun di atas keintiman. Bagaimana dia selalu sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini kita tidak lagi mempersembahkan korban, kita bawa korban, bakaran, kita persembahkan. Tidak, saudara. Kalau kita mau bakar-bakar ya buat makan sama-sama, tidak apa-apa, saudara. Yang halal dan haram dibolehkan. Semuanya hari ini tidak ada yang haram, saudara. Amin. Tapi ini tipologi gambaran bagaimana kita membangun kesadaran akan anak domba Allah yang dipersembahkan buat kita. Ya. Nah, Yakub mulai membangun kesadaran itu, saudara. Dia mulai sadar, dia mulai mempersembahkan kembali korban. Ya, next terus. Nah, mulai dikatakan ada kata berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Saya percaya ini mungkin Yakub terkejut, saudara. Ya, dia lama tidak mendengar suara Tuhan. Yakub ini seorang yang punya hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan. Ya, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di Betel beberapa kali. Dan dia dengar suara Tuhan, dia lihat visi, dia lihat tangga turun dari langit ke bumi. Dia lihat bagaimana malaikat turun naik, saudara. Ya, dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia dapat visi dari Tuhan. Tuhan bicara sama dia berkali-kali. Dan di Betel Tuhan juga pernah berjanji sama dia. Waktu dia lari dari kakaknya Esau, saudara ingat, dia berjumpa dengan Tuhan di Betel. Tuhan bilang apa? Itu di Kejadian pasal yang ke-28 kalau tidak salah.
Tuhan bilang gini, Yakub, kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai engkau. Dan aku akan bawa kamu kembali ke tanah ini. Jadi tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan buat Israel dan keturunannya. Ya, tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan buat Israel dan keturunannya. Jadi pada waktu Yakub mau lari, saudara, Tuhan bilang ini, Yakub, aku akan sertai engkau. Dia pergi ke pamannya Laban. Dan kemudian dia kembali setelah 20 tahun. Dia dalam ketakutan, dia berjumpa lagi dengan Tuhan di situ. Tuhan kasih janji lagi, aku rubah namamu, bukan lagi Yakub tapi Israel. Dia bergulat dengan Tuhan di situ. Orang ini punya suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sekalipun hidupnya hancur-hancuran, saudara. Hidupnya berantakan, saudara. Tapi orang ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, tapi kita lihat selama kurang lebih 20 tahun lebih, dia seperti terputus dengan Tuhan. Karena apa tadi? Karena tipuan. Apa yang dia percayai, hati-hati dengan apa yang saudara percayai. Apa yang saudara percayai, itu akan menentukan hubunganmu dengan Tuhan. Amin, saudara? Apa yang saudara percayai dalam hidupmu. Kalau engkau mempercayai situasimu lebih daripada janji Tuhan dalam kehidupanmu, engkau akan bisa jadi hubunganmu dengan Tuhan mulai dingin, saudara. Engkau mulai meragukan Tuhan. Karena apa? Ya tadi, tipuan itu. Saya bilang itu tipuan. Karena itu merupakan sesuatu yang kelihatannya real, tapi itu bukanlah yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya adalah janji Tuhan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan yang dikerjakan oleh Yesus buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Setiap kali saudara mulai dibuat ragu akan janji Tuhan, saudara mulai dibuat ragu, kau melihat situasimu, engkau kembali pada apa yang Tuhan katakan buat hidupmu. Amin. Nah, Yakub waktu dia dengar itu, saudara, dia seperti diingatkan kembali. Saudara, saya percaya bahwa Yakub ini adalah dalam sebuah pergumulan lagi. Apa pergumulannya, saudara? Pergumulan begini, saudara. Dia ini dapat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia menjadi bangsa yang besar. Ya, di tanah Kanaan. Tuhan akan memberkati dia menjadi bangsa yang besar. Di tempat yang sekarang dia sudah ada. Tetapi, saudara, kenapa Tuhan suruh dia pergi? Kenapa dia harus, dia tidak tahu bahwa Tuhan suruh dia pergi. Dia dipaksa oleh keadaan, karena terjadi kelaparan. Mau tidak mau, dia harus keluar lagi dari tanah Kanaan, pergi ke mana? Pergi ke Mesir, saudara. Saudara bayangkan, dia punya pengalaman, kakeknya Abraham. Kakeknya Abraham waktu mengalami kelaparan, kejadian pasal yang ke-12 kalau tidak salah itu. Waktu terjadi kelaparan, mereka lari kemana, saudara? Abraham waktu terjadi kelaparan di negeri, Abraham pindah kemana? Mesir, betul? Dari mana Abraham dapat Hagar? Dari Mesir. Tuhan suruh Abraham pergi ke Mesir tidak, saudara? Tidak, Tuhan bilang, diamlah di negeri. Jangan kemana-mana. Abraham taat tidak, saudara? Abraham tidak taat. Dia pergi ke Mesir. Gara-gara dia pergi ke Mesir, dia dapat Hagar. Gara-gara dapat Hagar, lahirlah Ismail. Gara-gara lahirlah Ismail, sampai sekarang, saudara, terjadi pertikaian, saudara. Gara-gara ketidaktaatan Abraham, waktu terjadi kelaparan, dia pergi ke Mesir. Ya. Yang kedua, bapaknya Ishak, waktu terjadi kelaparan, mau lari kemana, saudara? Ke Mesir juga, saudara. Tapi untung Ishak ini tidak sampai ke Mesir, hampir masuk di Mesir, perbatasan di Mesir. Tuhan juga bilang, jangan pergi ke Mesir, waktu terjadi kelaparan. Nah, ini seperti berulang, saudara, sama Yakub. Yakub mengalami situasi yang sama. Terjadi kelaparan yang berat di negeri itu. Dia mulai pikir ini. Waktu waktu kakek saya Abraham, gara-gara ke Mesir dia dapat masalah. Waktu bapak saya Ishak, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir kalau terjadi kelaparan.
ini saya dipaksa harus ke Mesir. Ini jangan-jangan bukan rencana Tuhan. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan apa yang udah pernah terjadi. Waktu kelaparan Tuhan bilang jangan ke Mesir. Berarti kali ini juga saya belum dengar suara Tuhan. Saya belum dengar tuntunan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak mau saya ke Mesir. Saudara, bayangkan saudara jadi kayak Yakub. Ya, saya sering kali bilang waktu kita baca firman Tuhan, kita seperti lihat sudah selesai. Tapi kalau saudara jadi kayak Yakub, saudara ingat Abraham dulu kakek saya, gara-gara pergi ke Mesir, masalah. Bapak saya dulu Ishak, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir waktu terjadi kelaparan. Kali ini terjadi kelaparan, jangan-jangan Tuhan juga tidak mau suruh saya ke Mesir. Jadi saya baca ini, saya seperti merasa dia sedang ada dalam pergumulan yang berat. Jalan tidak, jalan tidak, jalan tidak. Saudara pernah ngalamin seperti itu? Saudara diperhadapkan pada satu persimpangan, jalan tidak, maju tidak, ya kan? Maju berdasarkan pengalaman, tuntunan Tuhan itu tidak seperti itu. Nah, saya dapatkan gini saudara, hari-hari ini saudara, Tuhan sedang menuntun kita. Untuk apa? Untuk kita tidak lagi mengandalkan pengalaman di masa lalu kita. Kita ada di dalam sebuah era. Kita ada dalam sebuah masa. Di mana saudara? Hari-hari ini semua seperti di restart ulang. Ya. Saudara, waktu saya renungkan ini Tuhan seperti pesan gini. Jangan andalkan pengalaman yang ada di masa lalumu untuk menentukan apa yang akan kau lakukan di masa depanmu. Amin saudara. Jangan andalkan pengalaman di masa lalumu untuk menentukan apa yang akan kau kerjakan di masa depanmu. Karena belum tentu Tuhan menuntun dengan cara yang sama seperti apa yang pernah terjadi di masa lalu. Amin saudara. Di masa lalu Tuhan menuntun Abraham waktu kelaparan jangan pergi ke Mesir. Di masa lalu waktu Ishak alami kelaparan Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Tapi di masa Yakub waktu dia mengalami kelaparan, dia bingung. Berdasarkan pengalaman, jangan pergi ke Mesir. Berdasarkan pengalaman, jangan pergi ke Mesir. Makanya dia bergumul, Tuhan, saya tidak mau salah jalan Tuhan. Saya tidak mau salah jalan. Tapi puji Tuhan saudara, dia datang sama Tuhan. Dan Tuhan kasih konfirmasi sama dia. Betul saudara? Ya, saya berdoa, kita sedang memasuki sebuah masa yang baru hari ini saudara. Saudara mungkin seperti Yakub hari ini. Saudara sedang mau menentukan keputusan-keputusan penting dalam hidup saudara. Gereja Tuhan juga dibawa pada masa yang seperti ini hari-hari ini. Gereja Tuhan juga dibawa pada masa di mana mengalami sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada keputusan-keputusan yang harus dikerjakan, harus dijalankan. Tidak bisa lagi mengandalkan apa yang ada di masa lalu. Kepandaian, kepintaran. Oh Tuhan yang lalu menuntun seperti ini, oh Tuhan yang lalu menuntun seperti ini. Yaitu masa lalu, bagaimana dengan sekarang? Tuhan mau buat supaya setiap orang, setiap gerejanya. Gereja itu bukan hanya institusi, bukan organisasi. Gereja itu saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan mau buat saudara dan saya. Ya, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita harus selalu datang sama Tuhan. Kita harus selalu datang sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Tuhan apa yang harus aku lakukan di depan? Kadang-kadang kita tidak mengerti. Mungkin pengalaman masa lalumu berkata seperti ini. Tapi belum tentu apa yang ada di masa lalu bisa engkau pakai untuk hari ini, saudara. Amin, saudara. Ya, Yakub, dia gelisah. Saya percaya waktu dia sampai di Beersheba dia juga, Tuhan saya tidak mau salah jalan Tuhan. Saya tidak mau salah jalan Tuhan. Nah, kita baca terus, saudara. Berikutnya dikatakan apa? Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Ini Tuhan kasih konfirmasi. Jadi dia seperti dipaksa. Kadang-kadang kita dipaksa untuk masuk dalam suatu keadaan yang kita sebenarnya tidak yakin kita ada di dalamnya. Betul tidak, saudara?
kita dipaksa untuk membuat satu keputusan yang penting dalam hidup ini yang sebenarnya kita masih belum yakin ada dalamnya, tapi kita seperti dikondisikan untuk masuk dalam situasi seperti itu, saudara. Ya, firman Tuhan bilang apa, saudara? Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Saudara, kenapa harus jadi bangsa yang besar di Mesir? Kalau saudara jadi Yakub, saudara tidak tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa harus di Mesir? Kenapa bangsa yang besar tidak bisa di Kanaan saja? Kenapa harus pergi ke Mesir baru jadi bangsa yang besar? Ya, kadang-kadang ada hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini, saudara. Tapi Tuhan itu Tuhan yang punya rencana dalam hidup ini. Betul tidak, saudara? Dalam perjalanan gereja ini juga, saudara. Ya, tahun lalu kita dibuat untuk mengambil suatu keputusan yang penting untuk pindah dari organisasi. Kadang-kadang saya tidak mengerti bagaimana Tuhan. Itu suatu keputusan yang sulit, saudara. Satu keputusan yang tidak mudah untuk diambil. Tapi sepertinya Tuhan membuat, ayo sudah, ayo bergerak. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, saudara. Tapi hari ini baru Tuhan tunjukkan, ya, berjalanlah, aku tidak pernah salah menuntun hidupmu. Saudara tahu hari-hari ini, saudara, kita khotbah di mana-mana semua online, saudara. Ya, pengajaran kita semua didengar semua orang. Nah, saya mau bilang ada beberapa pengajaran kita yang berbeda dari GBI. Nah, hari ini kalau kita terus masih tetap ada dalam GBI, kita juga merasa kita tidak tunduk pada GBI, nanti menyalahi, saudara. Tapi Tuhan izinkan semua terjadi tanpa kita tahu apa yang akan terjadi tahun ini, saudara. Ini saya merasa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kadang Dia tuntun langkah kita tidak harus tahu semua, saudara. Kadang Dia tuntun langkah kita dikondisikan seperti kita tidak ada pilihan. Yakub dikondisikan, dia tidak ada pilihan, saudara. Betul ya, saudara? Dia udah dijemput sama kereta Mesir. Pergi tidak? Tidak pergi, mati. Pergi, ini jalan Tuhan atau bukan? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, jangan pergi ke Mesir. Abraham tidak pergi ke Mesir waktu kelaparan. Ishak tidak pergi ke Mesir waktu kelaparan. Kali ini juga. Tapi Yakub dibuat tidak ada pilihan, saudara. Yakub dibuat sepertinya, ya sudahlah, saya sudah dijemput dengan kereta. Kakak-kakak Yusuf sudah datang semua. Disuruh tinggalkan semua, bukan tinggalkan orangnya, tinggalkan semua harta yang ada di Kanaan. Saudara bayangkan, ini memulai sesuatu yang baru, hidup yang baru. Saudara kalau mau pindahan, saudara, kalau pindah sendiri mungkin lebih gampang. Tapi kalau saudara pindah satu keluarga tanpa bawa apa-apa, pindah ke satu tempat yang sudah belum jelas, dan saudara punya pengalaman yang buruk berdasarkan masa lalu, saudara itu tidak mudah, saudara. Itu kalau bukan Tuhan yang tuntun, wah, mungkin kita pikir ulang berkali-kali, saudara. Ini yang dialami oleh Yakub, makanya Tuhan kasih konfirmasi sama Yakub. Yakub, jangan takut Yakub, akulah Allahmu. Ya, coba baca sekali lagi. Ayat yang ketiga tadi. Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan buat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar di sana. Loh, kenapa mesti bangsa yang besar? Kenapa harus di Mesir? Kenapa tidak di Israel saja? Kenapa tidak di Kanaan saja? Apakah Tuhan itu kenapa harus bawa sampai ke Mesir? Nah, saudara tahu, ya ada satu nubuatan di dalam Kejadian pasal 15. Coba kita lihat Kejadian pasal 15 ayat 13. Kejadian pasal 15 ayat 13. Ini nubuatan yang Tuhan berikan, janji Tuhan buat Abraham. Janji Tuhan buat Abraham. Ya, Kejadian 15 ayat 13, coba tampilkan. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan padaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi, ayat 13. Ya. Oke. Firman Tuhan pada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi apa? Orang asing di suatu negeri. Negeri apa itu, saudara? Mesir. Abraham tahu tidak Mesir?
Tidak tahu. Dia cerita tidak sama Ishak, belum, tidak tahu, tidak dicatat saudara. Ya, tapi Tuhan udah bilang, sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi Tuhan udah kasih janji. Jadi apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, percayalah, itu bukan tiba-tiba saudara. Tapi semua Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah atur. Bahkan untuk hal-hal yang kau tidak mengerti sekalipun dalam hidupmu. Untuk hal-hal yang kau tidak paham sekalipun dalam hidupmu. Untuk hal-hal yang kau tidak mengerti dengan cara berpikirmu. Kalau Abraham dengar 400 tahun jadi budak, Abraham bisa protes sama Tuhan. Betul ya saudara? Tuhan lebih baik di sini aman, tidak jadi budak. Ngapain jadi budak 400 tahun? Kalau dia cerita sama Ishak, Ishak cerita sama Yakub, Yakub bilang, kalau saya mesti ke sana jadi budak, waduh. Nah, makanya Yakub juga bingung, Yakub pikir terus saudara. Tapi sekali lagi saudara, ya, jangan andalkan pengalaman yang ada di masa lalumu. Hari-hari ini Tuhan sedang mau bangkitkan saudara dan saya. Tapi percayalah, tetap datang pada Tuhan. Dia bisa tuntun langkahmu. Bahkan tuh hal-hal yang kau tidak mengerti yang ada di depan. Dia tuntun langkahmu satu langkah demi satu langkah. Dia bilang sama Yakub apa? Kita kembali ke Kejadian 46 tadi. Kejadian pasal 46. Saudara tahu kenapa? Kenapa harus ke Mesir, saudara? Kenapa harus ke Mesir? Saudara tahu, orang Mesir itu tidak bergaul dengan orang Israel. Mereka bahkan makan satu meja saya tidak mau. Saudara ingat waktu Yusuf itu undang kakak-kakaknya makan? Itu kan dipisah, orang Mesir makan sendiri, Yusuf dan saudara-saudaranya sendiri. Betul ya saudara? Mereka tidak mau makan sama orang Yahudi, orang Israel. Karena apa? Bagi mereka kenajisan. Saudara tahu Tuhan kenapa Tuhan bawa mereka ke Mesir? Untuk memelihara kemurnian dari satu bangsa. Kalau mereka tetap ada di Kanaan, saudara bayangkan, Yehuda saja udah kawin campur dengan penduduk setempat. Nanti anak-anak mereka semua akan kawin campur sehingga tidak ada lagi namanya orang Israel. Karena tidak ada lagi kemurnian. Mereka udah tinggal kawin campur dengan penduduk sekitar, akhirnya tidak ada lagi orang Israel. Tapi yang ada ya sudah bangsa Kanaan. Karena mereka udah kawin campur. Saudara bayangkan, untuk membuat Israel menjadi bangsa yang besar, Tuhan harus kirim mereka ke Mesir. Tujuannya apa? Supaya menjaga kemurnian bangsa itu. Karena dari kemurnian bangsa itu akan melahirkan satu garis keturunan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang lahir dari suku Yehuda, yang lahir dari bangsa Israel. Bagaimana kalau bangsa itu udah terpecah, tidak lagi menjadi satu bangsa, mereka kawin campur dengan penduduk sekitarnya. Tuhan begitu atur saudara. Jadi masa mereka dibawa ke Israel, ke Mesir itu seperti masa persiapan mereka untuk menjadi satu bangsa yang besar. Saudara tahu, waktu mereka dibawa ke Mesir, Yusuf bilang sama kakak-kakaknya ini, kalau kamu ditanya sama Firaun, pekerjaanmu apa? Bilang, kami adalah penggembala kambing domba, peternak. Bagi orang Mesir itu satu kekejian. Mereka tidak mau dekat-dekat dengan peternak. Akhirnya apa saudara? Ya sudah, kamu pilih tempat tersendiri. Dikasih sama Firaun tempat yang terbaik, tapi tempat itu satu kawasan sendiri. Jadi mereka jadi satu negara dalam satu negara. Negara dalam negara. Namanya tempat itu adalah apa? Goshen. Di Goshen itu saudara, orang Israel tinggal sendiri. Mereka di tengah-tengah orang Mesir, tapi mereka tidak kawin campur dengan orang Mesir. Tuhan pelihara mereka. Tuhan jaga mereka. Mereka dibentuk menjadi satu bangsa yang besar. Saya mau bilang hari ini saudara, kalau mungkin hari ini saudara dipaksa masuk dalam satu tempat di mana engkau tidak mau engkau ada di situ sepertinya. Mesir itu satu tempat di mana mungkin engkau tidak mau ada di dalamnya. Karena sepertinya sesuatu yang sulit engkau tidak pernah bayangkan sebelumnya. Lihatlah itu sebagai satu kesempatan. Tuhan sedang mempersiapkan hidup saudara untuk melahirkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Saya membayangkan seperti
masa persiapan seorang bayi dalam kandungan. Bayi itu sungguh-sungguh dipersiapkan, sehingga pada waktunya dia akan dilahirkan, saudara. Bangsa Israel ditaruh di tanah Goshen, sehingga mereka bisa jadi satu bangsa yang besar, yang Tuhan persiapkan. Sekalipun budak, tapi mereka satu bangsa, tidak kawin campur, saudara. Sekalipun tidak mereka mengerti, saudara. Amin, saudara. Saya mau bilang hari ini juga, hari ini adalah masa persiapan buat gereja. Hari-hari ini masa persiapan buat gereja. Kalau saya bilang gereja, itu bukan hanya gereja secara kita semua, secara korporat, tapi juga bicara saudara pribadi lepas pribadi. Saudara adalah gereja Tuhan, saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara ditebus dengan darahnya, saudara adalah gerejanya. Tuhan sedang mempersiapkan diri saudara untuk mengalami kemuliaannya yang besar. Amin, saudara. Mungkin hari ini saudara seperti dibawa ke Mesir. Saudara dibawa ke Mesir, tapi tidak kawin campur dengan orang Mesir. Saudara ada dalam dunia, tapi saudara tidak hidup seperti orang dunia. Amin, saudara. Saudara sedang dibawa dalam dunia, tapi saudara tidak hidup seperti cara orang dunia. Saudara tidak kawin campur. Amin, saudara. Ya, ini bicara tentang hidup oleh roh. Hari-hari ini, saudara. Kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat. Kita ada di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Kita ada di tengah-tengah keadaan yang mungkin kita tidak mengerti dengan cara berpikir kita. Tapi lihatlah ini sebagai satu masa persiapan Tuhan buat hidup saudara. Masa persiapan Tuhan untuk melahirkan gerejanya. Bukan melahirkan baru jadi gereja, tidak saudara. Tapi Tuhan sedang merestart, saya pinjam istilah Pak Jokowi. Merestart kehidupan kita semua. Termasuk merestart kehidupan gerejanya. Untuk apa, saudara? Saudara sedang dipersiapkan untuk mengalami kemuliaan yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya percaya, saudara. Saya percaya. Ya, ini adalah masa persiapan. Masa persiapan buat gerejanya. Masa di mana engkau sedang seperti ada dalam sebuah kandungan. Engkau dipersiapkan oleh Tuhan. Mungkin engkau jalan, engkau mengalami sesuatu yang seperti engkau tidak ingin ada di dalamnya. Ya, engkau dibawa masuk. Tapi sekali lagi saya sering kali bilang, lihatlah segala sesuatu dalam hidup saudara. Bukan sesuatu yang mau menghancurkan hidup saudara. Tapi lihatlah ada Tuhan di dalam setiap hal yang engkau sedang hadapi dalam hidup ini. Waktu engkau bisa lihat ada Tuhan dalam setiap apa yang engkau sedang hadapi dalam hidup ini. Saya percaya ada rancangan Tuhan yang mungkin kau tidak mengerti hari ini. Bayangkan Israel 400 tahun, mereka tidak tahu. Mereka hanya ikut saja, mereka hanya jalan saja. Mereka dipindahkan ke tanah Goshen, Yusuf taruh mereka di tanah Goshen. Mereka dibuat tidak kawin campur dengan orang Mesir. Demikian pula hidup saudara hari ini. Saudara ada dalam dunia, kita ada hidup dalam dunia, tapi Tuhan pisahkan saudara. Amin, saudara. Tuhan pisahkan hidup saudara. Saudara tidak terhamiri, saudara tidak menjadi sama seperti apa yang ada dalam dunia ini. Tapi saudara dipisahkan sama Tuhan. Dan pada saatnya saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita lihat kembali ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan apa? Keempat dulu, saudara. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan bawa engkau kembali. Ini janji Tuhan, saudara. Dia akan bawa ke Mesir. Ini seperti Tuhan bilang, sekalipun aku bawa engkau dalam lembah kekelaman, tidak usah takut, aku menyertai hidupmu. Sekalipun hari ini engkau dibawa masuk dalam situasi yang tidak pasti, pandemi, jangan takut, aku menyertai hidupmu. Amin, saudara? Amin. Aku menyertai hidupmu. Dan tentulah aku juga yang akan bawa engkau kembali. Ya, aku yang akan bawa engkau kembali. Jadi Tuhan akan bawa mereka kembali lagi. Tapi Tuhan bilang jangan takut, aku yang bawa kamu. Aku yang bawa kamu ke situasi ini. Aku yang bawa kamu. Memang bukan Tuhan yang ciptakan situasi itu. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai hidupmu. Ini pesan Tuhan buat gerejanya, dimanapun saudara berada. Apapun situasi yang sedang kau hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kau. Dia berkata, aku sendiri akan menyertai engkau pergi. Di Mesir, saudara.
Di tempat yang sebenarnya bukan tujuan Tuhan. Tempat bukan tempat yang dimana Tuhan sepertinya mau mereka berkembang. Tapi di tempat itu, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Amin saudara, aku juga yang akan bawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopakmu nanti. Tuhan berjanji sama Yakub, kamu tidak usah takut. Aku yang bawa kamu, nanti kamu mati pun, itu Yusuf yang akan ada di sampingmu. Yusuf ini gambaran dari siapa? Tuhan Yesus. Amin saudara. Apapun yang kau alami, bahkan dalam kematian sekalipun. Kematian ini bicara sesuatu yang tidak enak saudara. Kematian itu bicara sesuatu yang tidak kita suka. Bahkan dalam situasi yang tidak kita suka sekalipun, di situ ada Yesus yang selalu menyertai hidup kita. Amin saudara. Saya tutup dengan hari ini, sebenarnya bukan pas hari ini saudara. Ulang tahun kita ibadah perdana 17 Agustus. Ya. Besok itu sebenarnya ibadah perdana kita, tapi kita mulai sebenarnya tanggal, ada yang tahu tanggal berapa? Ya anggap 17 Agustus ya, kita tetap 17 Agustus ya. Saudara, 12 tahun, waktu saya merenungkan 12 tahun, itu satu masa akil balik. Saya ingat 12 tahun itu ada satu kali, ya, Yesus umur 12 tahun. Dia dicobai, dites sama ahli-ahli Taurat. Dia berdiskusi sama ahli-ahli Taurat yang ada di bait Allah. Nah saudara, saya pernah share, waktu mamanya cari dia hilang di bait Allah. Tapi saudara, setelah dia ketemu Yesus umur 12 tahun itu, dia ketemu kembali, Yesus mulai menampakkan diri dalam sesuatu yang berbeda. 12 tahun itu menandai sesuatu yang perubahan besar saudara. Dalam usia manusia juga 12 tahun itu berbicara mengenai dia mulai mengalami akil balik saudara. Ada satu perubahan besar. Nah saya percaya hari-hari ini Tuhan juga akan bawa gereja kita dalam satu perubahan yang besar. Amin saudara. Saya pernah bilang ada satu hal yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Tapi saya belum tahu apa saudara. Saya belum tahu apa. 12 tahun itu menandakan satu akil balik buat seorang anak. Kalau di Israel saudara, tanda seorang akil balik itu waktu dia menyelesaikan, dia punya pelajaran tentang hukum Taurat itu usia 12. Setelah usia 12 itu mereka rayakan besar-besaran saudara. Mereka buat namanya bar mitzvah, itu mereka buat pesta anak yang telah lulus mengikuti ujian hukum Taurat itu mereka hafal semua saudara. Usia 12 tahun mereka diberikan satu kepercayaan untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri. Setelah 12 tahun mereka itu berdiri sendiri, mereka tidak lagi ikut, maksudnya tanggung jawab orang tuanya dalam hal hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka udah mulai bisa membangun hubungan mereka dengan Tuhan sendiri. Ada satu perubahan yang besar. Umur 12 tahun saudara. Dan ini satu hal yang saya percaya juga satu profetik buat gereja kita. Di tahun yang ke-12, Tuhan akan membuat sesuatu yang besar. Amin saudara. Ada satu yang besar yang kita tidak tahu apa. Ada satu rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan mau nyatakan saudara. Di usia yang ke-12 ini saudara. Amin.